Shalom saudara, ternyata ada semacam kayak ramalan-ramalan kapan berakhirnya COVID-19 di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Dan yang menariknya saya menemukan ramalan ini atau prediksi-prediksi ini banyak melesetnya. Contoh, Badan Intelijen Negara yang namanya BIN menyebutkan bahwa penyebaran virus corona COVID-19 akan berakhir puncaknya pada akhir Juli 2020. Yang kedua, ada yang mengatakan dari ITB yang memprediksi epidemi virus corona akan berakhir di Indonesia akhir Mei hingga awal Juni 2020. Universitas Gadjah Mada UGM juga pernah memprediksi bahwa yang namanya virus corona akan mereda di akhir Juli 2020 dengan perkiraan proyeksi total penderita positif COVID-19 di Indonesia sekitar hanya 31.000 kasus, dan ternyata saudara sudah melampaui ya. Lingkaran Survei Indonesia DNIJA yang sering mengadakan riset-riset ilmiah mempublikasikan riset mereka dan mengatakan bahwa virus corona di dunia atau 99% kasus corona akan selesai pada rentang Juli sampai September 2020 untuk Indonesia, dan 99% kasus virus corona akan berakhir Juni 2020. Pak Doni Monardo yang dulu mimpin yang namanya gugus tugas ya percepatan penanganan COVID-19 pernah memprediksi puncak pandemi COVID-19 di Indonesia terjadi ya puncaknya Juni 2020, dan setelah itu akan terjadi penurunan. Saudara-saudara, kita ketahui semua prediksi dari pakar-pakar, dari para ahli, orang-orang yang disebut ilmuwan yang pakai ilmu matematika seperti ITB, semuanya meleset saudara. Saya tidak mengatakan jangan lagi percaya pada yang namanya penelitian atau semacam riset-riset ilmiah. Tetapi saya mengatakan begini saudara, bahwa ternyata yang namanya manusia penuh dengan keterbatasan. Alkitab mengatakan dalam Amsal 3 ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know. Kata pengertian dari kata Ibrani bina, ini artinya sebuah pengertian, sebuah pemahaman yang diterima melalui knowledge manusia, indera manusia. Knowledge, pengertian, pemahaman yang diterima melalui namanya indera manusia. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang kita prediksi saudara. Itu yang namanya bina. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa yang namanya pengertian manusia sangat-sangat terbatas. Makanya kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Prediksi Raja Saul terhadap Daud adalah apa? Tidak mungkin engkau dapat menghadapi Goliat, karena yang namanya Goliat ya sudah sejak masa mudanya telah menjadi prajurit. Jadi yang namanya Saul berkata mustahil bahasa Arabnya, tak ada itu yang bisa mengalahkan Goliat. Nih cemerekete bahasa Indianya. Bahkan yang namanya Goliat sendiri memprediksi dengan sombongnya, hadapilah aku maka aku akan memberikan bagimu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Saudara-saudara, semua prediksi yang ada pada waktu itu ketika Daud menghadapi Goliat semuanya meleset. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan dalam 1 Samuel 17:50, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Dia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Dalam situasi yang seperti ini saudara, mari kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan bersandar kepada pengertian kita. Ada banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan sekarang terlalu banyak berpikir, terlalu banyak mikir yang berat-berat. Aduh Pak, ini kapan Pak? Begini terus Pak, lama-lama Pak bete juga Pak. Aduh ya Pak Amos, kapan nih Pak? Ya nggak berakhir, kita bisa jalan-jalan, kita bisa nongkrong-nongkrong, kita bisa melakukan aktivitas normal. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan buat kita harus percaya kepada rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan buat kita bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Saudara yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, sedikit pengumuman saja. Hari Minggu ini kita akan memperingati saudara kematian dan kebangkitan Kristus dalam bentuk perjamuan kudus. Kita percaya pada Kristus yang mati di kayu salib, tapi dia Tuhan yang telah memberikan kita keselamatan. Saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus telah mati buat kita, mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita untuk perjamuan kudus pada hari Minggu ini. Karena kita percaya saudara, ketika kita menerima perjamuan kudus, kita diingatkan kembali akan karya Tuhan yang luar biasa, dan kita meresponi kasihnya dengan hidup
dengan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan, dan itu ibadah kita yang sejati. Bapak Ibu sekalian, kita punya ibadah tetap dalam 2 format. Ada ibadah yang setting di rumah saya dan live streaming jam 10. Tetap ikuti saudara semua ibadah yang kita lakukan bersama-sama. Ini semua bagi hormat kemuliaan Tuhan. Anak-anak punya ibadah jam 9, tetap orang tua harus bawa anak-anak kita untuk beribadah. Orang-orang muda jam 3 sore ada ibadah khusus buat orang muda. Jangan lewatkan masa muda kita sia-sia begitu saja, tetapi hidup dalam Tuhan, maka kita akan melihat ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan buat hidup kita. Kita diberkati dan jadi berkat. Saudara jemaat Tuhan, tetap ikuti protokol pemerintah dalam bidang kesehatan dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Tetap menjaga jarak ya. Saya masih lihat postingan-postingan orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, ketika foto bersama gak pakai masker, dempet-dempetan. Kalau kena COVID-19 jangan salahin Tuhan. Kita gak bijak ya, kita gak berhikmat ya. Tetap jaga jarak, tetap sering cuci tangan, dan pakai yang namanya masker. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan memberkati. Shalom.